Saya udah 2 tahun ini saya punya media sendiri, namanya Narasi TV, startup media. Sebelumnya saya kerja di Metro TV, stasiun TV berita, dan saya di desk hukum dan politik. Jadi hampir 20 tahun saya berurusan sama politisi. Hampir 20 tahun saya liputan either di, waktu itu namanya belum KPK, tapi masih KPKPN, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara. Desk saya tuh selalu ditaruh kalau nggak di kantor polisi, di pengadilan. Saya pernah jadi wartawan istana, saya jadi wartawan TNI, jadi ngeliput berbagai kegiatan TNI. Jadi sejak awal, mungkin karena dulu dipikirnya lulus dari Fakultas Hukum, jadi memang ditaruh di sana, tapi memang ketertarikan dan minat terhadap isu-isu ini memang ada sejak dulu. Tapi makin kesini, dan sedihnya teman-teman, saya melihat terutama anak muda, melihat politik itu menjadi berbeda. Saya nggak mau bilang anak muda kita apatis, walaupun ada penelitian yang menunjukkan anak muda nggak peduli politik, tapi saya berani berdebat 7 hari 7 malam sama orang yang bilang itu. Karena dari pengalaman saya bertemu dengan mahasiswa, dengan dedek-dedek, menyelenggarakan mata najwa di daerah-daerah, itu selalu penuh dengan anak muda. Kuncinya memang bagaimana kita menunjukkan politik bukan hanya sekedar ribut-ributnya elit, tapi politik sebagai rangkaian kebijakan publik yang berpengaruh di setiap lini kehidupan kita. Politik bukan hanya ngaruh ketika 5 tahun sekali kita milih pemilu, atau pada saat kita memilih pemimpin daerah, tapi politik itu artinya setiap hal yang menyangkut hidup kita. Dari mulai kita belum lahir, kita udah diurus dengan politik loh. Sampai kita mati, liang lahat, undang-undang pemakaman dan sebagainya, seluruh aspek dari kehidupan kita itu diatur oleh politik. Kalau kita melihat politik sebagai rangkaian kebijakan publik, bukan hanya elit yang sibuk berantem sendiri. Tetapi sayangnya memang, definisi politik yang seperti itu yang sudah kabur dan seolah-olah dijadikan patokan oleh anak muda. Sehingga kemudian wajar ada yang bilang anak muda nggak peduli politik. Padahal makin kesini saya melihat, ya mungkin saja mereka apatis, tetapi apatisnya tetap kritis. Mereka memisahkan antara urusan politik dan sosial, padahal sekali lagi itu tidak bisa dipisahkan. Ketika ada permasalahan ekonomi, mereka akan berlomba-lomba bikin perusahaan sendiri, bikin startup. Bukan berusaha masuk ke sistem untuk memperbaiki kebijakan undang-undang atau pajak misalnya. Ketika melihat ada ketidakadilan, bukan datang ke kantor partai politik untuk mengadukan, tapi bikin petisi di change.org. Ketika melihat ada orang yang terugikan, bukan ngadu ke polisi karena mungkin justru malah tambah rugi. Nggak ada polisi kan di sini? Nggak apa-apa kalau ada juga gue cuek. Tetapi kita bikin petisi di kitabisa.com dan mengumpulkan uang sendiri untuk mengulurkan tangan. Jadi anak muda melihat politik itu dipisahkan dengan urusan sosial. Padahal sekali lagi apa yang kita lakukan itu ketika kita bersuara, ketika kita membubuhkan tanda tangan di petisi, ketika kita mengeluarkan 10.000, 20.000 untuk kitabisa.com, itu kita sudah melakukan tugas politik kita loh guys. Ketika kita merasa negara saja tidak cukup untuk bisa mengurusi warganya, tapi warga negara yang berdaya bahkan bisa punya kekuatan lebih dibandingkan aparat negara yang mungkin saja tidak peduli pada warganya. Jadi yang kita lakukan itu politik. Tapi memang agak sulit untuk membuat anak muda tidak melihat politik sebagai sesuatu yang menjengkelkan. Karena buat saya yang sudah 20 tahun urusan sama politisi memang makin lama makin bikin mangkel. Dan karena ada begitu banyak hal yang terkadang di depan mata itu menjadi representasi dari politisi kita. Dan saya kerap kali memberikan contoh Setia Novanto. Karena saya merasa itu drama paling epik. Seriusan loh. Ada begitu banyak drama-drama lain, jauh sebelum ini ada drama Gayus. Tadi saya mention Gayus karena saya di depan Dirjen Pajak. Ada ingat gak sih drama Gayus ketika dia memakai wig nonton pertandingan tenis, ingat gak sih? Dan banyak drama-drama yang lain
Tetapi memang yang paling kita ingat dan berkelanjutan dramanya ya si Papa, ya nggak sih? Karena memang rangkaiannya seperti ini. Pertama, ia terkena kasus etika karena terekam perbincangannya bicara dengan Dirut Freeport. Sempat keluar tuh suara kita happy-happy, pakai private jet, dan ada niatan untuk bagi-bagi saham. Ketika kasus itu ia akhirnya mundur dari ketua DPR, dan ketika itu disebutkan ia melanggar etika. Tapi setelah dia mundur pun, dia maju menjadi ketua umum partai terbesar kedua di negeri ini dan menang. Ketika dia akhirnya menang sebagai ketua umum partai, dia mencalonkan diri lagi jadi ketua DPR, menang lagi. Ini orang yang sudah terbukti melanggar etika loh, dipilih lagi untuk jadi ketua perwakilan rakyat. Setelah dipilih lagi terkena kasus IKTP. Setelah rame-rame IKTP, nabrak tiang listrik. Ingat nggak? Setelah nabrak tiang listrik, dia masuk rumah sakit pakai infus anak-anak. Sampai kemudian dokternya juga dipenjara karena terbukti kong kali kong. Pengacaranya juga dipenjara karena suka kemewahan, ingat nggak? Di catatan Najwa juga tuh, suka kemewahan itu muncul. Ketika akhirnya si Papa masuk penjara, ketika akhirnya masuk ke sel, kemudian selnya palsu. Epic banget gak sih sel palsu itu? Sudah sel palsu pun masih bisa keluyuran, makan sate Padang, dan ke toko bangunan. Ketika terbukti akhirnya dipindah ke penjara yang lebih maksimum security. Tapi di sana hanya 1 bulan dan katanya sudah tobat karena sudah jenggotan. Akhirnya dikembalikan lagi ke Sukamiskin. Dan sampai sekarang terakhir saya cek tidak ada perubahan, masih menikmati hidupnya di dalam sel yang palsu. Jadi gimana caranya kita nggak enak sama politisi ya? Gimana caranya kita nggak muak dan merasa jengkel dengan kelakuan elit-elit yang kerap kali mengatasnamakan kita ketika mengambil berbagai keputusan hanya untuk memperkaya diri atau kelompoknya. Gimana kita nggak sebel dan gimana gue juga susah hidup gue harus meyakinkan anak muda peduli politik kalau yang sehari-hari dilihat ya tingkah laku seperti itu. Susah, capek juga datang ke kampus-kampus bilang hey peduli, hey bersuara, hey bela KPK, hey jangan mau kena hoax, jangan percaya Novel Baswedan itu matanya palsu. Beneran itu dia matanya disiram air keras, jangan mau percaya sama orang yang mengatasnamakan orang lain dan bilang si Novel Baswedan itu palsu. Capek juga datang ke kampus-kampus bicara hal seperti itu. Kalau sehari-harinya yang kita lihat, tingkah laku politisinya gak banyak berubah. Jadi capek. Tapi terus kalau kita capek, itu artinya kita kalah berkali-kali. Ketika kita melepaskan tanggung jawab kita, ketika kita melepaskan apa yang seharusnya bisa kita lakukan, dan itu diambil alih oleh orang lain yang kerap kali bilangnya demi bangsa dan negara. Saya terkadang capek wawancara politisi ketika ditanya apa motivasinya demi bangsa dan negara. Mungkin sudah terdengar terlalu sinis ya. Cuma pengen juga sih sekali-kali wawancara politisi, gue mau jadi menteri karena gue mau berkuasa. Nggak usah deh bawa-bawa nama rakyat. Emang lo mau berkuasa? Which is nggak apa-apa, di mana-mana politisi ya untuk cari kuasa. Cuma apa yang akan kamu lakukan ketika kamu sudah dapat kekuasaan itu yang penting. Toh nggak semua orang mau jadi politisi kok. Biarkanlah orang-orang yang memang punya niat, punya kemampuan, punya skill, punya keterampilan, dan mudah-mudahan punya hati untuk jadi politisi. Karenanya ketika mereka mau berkuasa, kasih kesempatan mereka berkuasa. Tapi janganlah munafik bilang ini demi bangsa dan negara, ketika kita tahu itu hanya tukar-menukar dan tawar-menawar kursi. Dan ketika kita kritis berbicara disebutnya, wah tidak mau ada persatuan. Padahal rasanya aneh ketika yang kalah masuk ke gerbong yang menang dan lagi-lagi atas nama rakyat dan negara. Tapi itulah kenyataan politik kita. Dan itulah yang seharusnya berusaha kita bersihkan atau kita jernihkan. Sudah seharusnya kita punya kesadaran penuh untuk bisa membedakan berbagai kekonyolan itu kekonyolan yang dilakukan segelintir elit
yang seharusnya tidak mengubah niatan kita untuk mau memperbaiki negeri dengan berbagai cara. Dan sudah seharusnya kita melihat berbagai kejahatan itu sebagai kejahatan, bukan malah justru memaklumkan berbagai perilaku itu. Tiap kali saya posting soal anti korupsi, soal Setia Novanto, soal sel palsu, soal apapun, rata-rata komen netizen, ya memang udah biasa. Begitulah negeri plus 62. Iya kan? Ya di mana-mana sih yang punya uang pasti kayak begitu. Alah nggak ada yang baru kan Nana. Ya Mbak Nana udah biasa mah di LP main bayar-bayaran gitu. Dan itu yang berbahaya ketika kita akhirnya menganggap kejahatan itu sebagai normalitas, ya nggak sih? Ketika kita sudah kebal ngelihat orang yang punya uang yang menentukan segala dan orang miskin pasti terpinggirkan dan kita bilang itu udah biasa. Itu yang bahaya ketika kita kerap memaklumkan kejahatan. Karenanya penting untuk anak muda di berbagai sinisme yang kerap muncul, yang saya akui terkadang saya juga bersalah atas itu. Penting untuk tetap punya jangkar, untuk tetap merasa what we do matters kok. Suara kita berharga bukan hanya di bilik suara, tapi saat-saat ini juga. Karena di sistem demokrasi sekarang, hanya itu satu-satunya yang kita punya, suara. Suara untuk bisa memaksakan penguasa melakukan apa yang kita hendaki. Apalagi yang kita punya? Negara punya kuasa, punya senjata, punya uang. Kita punya apa? Kita punya cinta. Makan cinta, nggak ada cinta. Kita punya suara. Dan warga negara yang berkumpul dan berdaya bisa memaksakan penguasa untuk melakukan itu. Dan ini hanya satu-satunya cara yang bisa kita lakukan, memastikan sistem demokrasi itu berjalan. Karenanya jangan mau ditipu-tipu bilang presiden 3 periode, please deh. Jangan mau perubahan pilkada, undang-undang pilkada sehingga dipilih lagi ke DPRD. Itu hanya memberikan peluang mereka bagi-bagi uang seenaknya. Jangan mau hak-hak kita bersuara itu dilemahkan sehingga kita tidak berani untuk berteriak. Cuma itu yang kita punya, tapi itu akan menjadi sangat powerful teman-teman. Kalau kita berkumpul, kita membentuk barisan sendiri, dan kita menunjukkan apa yang kita mau. Karena kuasanya akan berbalik di kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di zaman teknologi sekarang, ada begitu banyak cara kok untuk kita melakukan sesuatu. Dan ada begitu banyak kesempatan untuk menghubungkan yang di barat dan di timur, di Aceh dan Papua. Untuk punya sekelompok orang yang ada pemahaman, sikap, dan minat tertentu untuk melakukan sesuatu. Dari hal-hal kecil sekalipun, ada begitu banyak gerakan-gerakan yang tumbuh di daerah. Gerakan Sabang Merauke, pertukaran pelajar antar daerah. Ada gerakan pencerah Nusa waktu itu, mengirimkan dokter ke daerah. Ada gerakan Indonesia Mengajar. Ada begitu banyak gerakan yang diinisiasi, yang memungkinkan kita bergerak dan melakukan sesuatu. Saya ingat di Mata Najwa waktu itu kita pernah bikin seri soal PSSI bisa apa. Sampai 5 kali tuh minimal yang di Trans 7 ya. Sebelumnya di Metro bolak-balik ngomongin PSSI karena memang saya sejak dulu suka bola. Dan rasanya kalau bisa nunjuk siapa yang paling tanggung jawab atas kekalahan beruntun dan ketidakjujuran di sepak bola kita adalah federasi, yaitu PSSI. Jadi saya memang punya dendam kesumat sama PSSI. Mohon maaf yang bapaknya orang PSSI. Tetapi setelah sekian lama kita bikin PSSI bisa apa, saya sampai pada kesimpulan hashtagnya ganti. Kita bisa apa? Jangan berharap pada orang lain. Berharap pada negara boleh, sedikit-sedikit. Tapi seperti biasa berharap terlalu banyak kita akan gampang kecewa ya. Jadi kita bisa apa? Dan kita bisa melakukan banyak hal teman-teman. Kita bisa melakukan banyak hal asal saja kita berkumpul, meraptakan barisan, menjaga kekompakan, dan tidak terpengaruh oleh suara-suara setan. Suara-suara berhala yang berebut kuasa.
kita bisa apa, akan jadi mantra kalau kita betul-betul percaya pada kekuatan diri sendiri, dan itu yang namanya politik. Jadi jangan lihat politik sebagai rame-ramenya elit, politik adalah ketika kita bisa menggunakan tangan, suara, dan daya kita untuk mengubah negeri tercinta. Terima kasih.